Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah bahwa Tuhan sesungguhnya mendengar kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa pribadi kita, seringkali terkadang kita terpikir bahwa Allah itu tidak mempedulikan kita. Terkadang kita salah berpikir bahwa Allah itu tidak mendengar kita. Ketika kita berdoa dan jawaban dari doa kita tidak kunjung kita dapatkan, tidak kunjung kita terima, terkadang kita meragukan kepedulian Tuhan, meragukan apakah Tuhan mendengar kita, apakah Tuhan mengasihi kita. Mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi itu. Saudara sudah sekian lama berseru, sudah sekian lama menunggu, menanti daripada Tuhan, menanti mujizat, menanti kesembuhan, menanti diberkati, menanti diberi keberhasilan dan sebagainya. Tetapi apa yang saudara nantikan tidak kunjung tiba, tidak kunjung saudara dapatkan di dalam kehidupan saudara. Itu seringkali membuat kita terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika kita memiliki pikiran seperti itu akan menghasilkan, membuahkan tindakan berikutnya yang akan membuat kita semakin jauh dari kehendak Tuhan. Karena ketika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, maka tindakan-tindakan kita juga akan menjadi tindakan yang mengabaikan Tuhan. Jika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli kepada kita. Itu sebabnya saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, sesungguhnya bagaimana? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Apakah Tuhan benar-benar mendengarkan kita? Apakah beban berat, persoalan, penyakit yang sedang kita tanggung, yang sering kali kita serukan kepada Tuhan, apakah Tuhan peduli? Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara, bagaimana sesungguhnya, apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Tuhan dalam semuanya itu. Mazmur pasal 31 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara.
Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, di dalam masalah persoalan yang dia alami. Yang menuliskan mazmur ini adalah Daud. Daud menceritakan apa yang dia alami dalam perjalanan kehidupannya, di mana di ayat 23 dia menjelaskan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Saudara, ada masalah, ada persoalan, ada beban yang seringkali menerpa kehidupan Daud. Ada tantangan yang seringkali dia hadapi. Dan menghadapi masalah itu, dia menegaskan bahwa dia mengalami kebingungan. Dia juga seringkali bingung. Kalau saat ini saudara menghadapi masalah demi masalah, mungkin masalah ini belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Dan mungkin saudara sedang bingung, kenapa semuanya ini bisa terjadi. Sangat wajar kalau saudara sedang mengalami kebingungan saudara. Daud pun pernah mengalami kebingungan itu atas semua masalah persoalan yang dia alami, dan dia tuliskan kebingungannya itu. Bahkan dalam kebingungannya itu dia berkata, saudara, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Jadi saat dia bingung oleh karena masalah persoalan, beban, penyakit dan sebagainya, dan mungkin saat ini juga saudara sedang mengalami itu, saudara sedang bingung menghadapi seluruh masalah, semua masalah persoalan yang saudara alami. Sampai-sampai Daud juga sempat berpikir, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Sampai-sampai Daud berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak mendengarkan aku, Tuhan mengabaikan aku, Tuhan tidak mengasihi aku. Adakah saudara saat ini sedang mengalami kebingungan oleh karena perjalanan hidup saudara, masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya yang saudara alami, kegagalan, kebangkrutan mungkin, masalah ekonomi saat ini, atau apapun yang sedang saudara alami, saudara sedang sangat bingung. Dan mungkin dalam kebingungan itu saudara mulai berpikir seperti Daud, bahwa Tuhan tidak peduli, aku telah dibuang oleh Tuhan, Allah tidak mengasihi aku, dan sebagainya. Jika saudara berpikir demikian saudara, maka pikiran saudara salah. Karena ketika Daud memiliki pemikiran itu, dia sadar bahwa ternyata pikiran itu salah. Ketika Daud mulai berpikir dengan cara yang seperti itu, akhirnya dia disadarkan bahwa ternyata pikirannya itu salah. Karena dia menegaskan selanjutnya saudara, di ayat 23 tadi dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dia berkata, tetapi sesungguhnya. Ketika dia bingung, dia mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tapi akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya, apa yang sesungguhnya terjadi saudara, kesalahan dia berpikir itu apa yang sesungguhnya yang benar, yang sesungguhnya yang Tuhan lakukan itu apa, itu yang dia saksikan di sini, bahwa dia berkata, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi yang pertama saudara, dia menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar dia, Tuhan mempedulikan dia, Tuhan tidak mengabaikan dia. Pikirannya itu salah, bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak memperhatikan, pikiran itu salah. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin dalam masalah persoalan yang saudara alami, saudara bingung dengan semuanya itu, dan saudara mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Dengar, hari ini saya mau menegaskan bahwa saudara salah. Mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab saudara, Tuhan tidak mendengar doa saudara. Hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara salah, karena sesungguhnya Tuhan mendengar. Daud pun yang pernah mengalami dan berpikir begitu, dia pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tapi
Seiring berjalannya waktu, akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya ternyata Tuhan mendengar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sekalipun saudara belum mengalami mujizat, sesungguhnya Tuhan mendengar saudara. Sekalipun sepertinya Tuhan belum bertindak, tetapi sesungguhnya Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tahu semuanya, Dia perhatikan semuanya. Dan sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah disadarkan bahwa ternyata Allah mendengar, Allah peduli, maka apa yang harusnya menjadi bagian kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita kerjakan? Dikatakan tadi di ayat 23 saudara, bagian terakhir, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi yang pertama saudara yang harus kita lakukan, jika saudara dan saya tahu, sadar bahwa ternyata Tuhan mendengar, berserulah kepada Dia minta tolong. Datanglah kepada Dia minta tolong. Larilah kepada Dia meminta pertolongan, karena sesungguhnya Dia mendengarkan kita. Kalau saudara tahu ketika saudara punya kebutuhan dan kemudian saudara punya keluarga, kalau saudara tahu bahwa kalau saudara datang kepada Dia, Dia pasti akan memperhatikan saudara, Dia pasti akan menolong saudara. Apakah saudara akan datang kepada Dia? Saya percaya kita tidak akan ragu datang meminta tolong kalau kita sudah tahu bahwa Dia pasti menolong kita. Tapi kalau misalnya saudara tidak pasti, bahkan sangat ragu Dia akan menolong, saudara tidak akan datang mungkin, atau saudara datang dengan penuh keraguan mungkin. Dan saat ini firman Allah mencatat bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar, sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Jika sesungguhnya ternyata Tuhan mendengar dan memperhatikan, maka dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, seharusnya kita datang kepada Dia untuk minta tolong. Kita berlari kepada Dia untuk minta tolong. Saat ini saudara, apa situasi dan kondisi yang sedang saudara alami? Datanglah kepada Tuhan minta tolong, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang sakit, datanglah kepada Dia minta kesembuhan, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, datanglah kepada Dia untuk meminta berkat, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang mengalami kesulitan karena masalah bisnis saudara, bisnis saudara hancur, bisnis saudara mengalami keberangkutan, kesulitan dan sebagainya. Larilah kepada Tuhan minta tolong saudara, karena sesungguhnya Dia mendengar kita. Apapun yang kita alami hari ini, larilah kepada Tuhan untuk meminta tolong, karena sesungguhnya Dia mendengar kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah minta tolonglah kepada Dia yang mendengar kita. Kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh pemazmur ini, yang dinasihatkan oleh Daud dalam kebingungan yang dialami, dalam kesesakan dan bingung oleh karena kesesakan itu, tetapi ternyata Tuhan mendengar. Maka yang kedua yang harus dilakukan, ayat 24, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang-orang yang dikasihinya. Dia telah mengasihi kita saudara. Dia mendengar suara kita, Dia mendengar permohonan kita, Dia perhatikan, Dia peduli, Dia bertindak, Dia bekerja, Dia campur tangan dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam hidup kita, kalau kita tahu bahwa Dia peduli, Dia mendengar kita, kasihilah Dia, kata Daud. Kasihilah Tuhan yang telah mendengarkan engkau, kasihilah Tuhan yang telah mengasihi engkau. Kalau kita tahu bahwa Dia memperhatikan dan mendengar kita, hiduplah mengasihi Dia, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan terus peduli, terus campur tangan dalam hidup kita. Seringkali saudara, banyak orang yang kemudian bersaksi dan berkata, dulu Tuhan menjawab doaku, dulu Tuhan melakukan mujizat, dulu Tuhan melakukan ini, itu dan sebagainya, dulu Tuhan memakai aku dan sebagainya. Tetapi sekarang sepertinya apa yang Tuhan lakukan dulu, sekarang semuanya itu tidak ada bekas sama sekali. Apakah Tuhan yang berubah? Tidak saudara. Allah tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Apa yang berubah? Kita yang berubah. Kita yang seringkali setelah kita dikasihi, setelah kita diberkati, setelah kita yang mendapat jawaban doa, akhirnya kita lupa Tuhan. Itu yang membuat kita tidak lagi menerima jawaban Tuhan, tidak lagi menerima mujizat dan campur tangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang saudara alami, saudara mengalami mujizat Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara dijawab oleh Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara mengalami mujizat kesembuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara diberkati, tetaplah mengasihi Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kita, saudara. Kemudian yang terakhir, yang dinasihatkan oleh Daud ketika dia sadar bahwa ternyata sesungguhnya Tuhan mendengar, ternyata sesungguhnya Tuhan peduli. Ayat 25, di mana di sini dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa ternyata Tuhan mendengar, sekalipun hari ini doa kita belum dijawab, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi, sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi, Daud menasihatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu juga yang dialami oleh Daud. Dia pernah mengalami kebingungan yang begitu bingungnya dia. Karena situasi yang ada, karena kondisi yang dia alami. Dia begitu bingung. Tetapi dalam semua kebingungannya itu, saudara, akhirnya dia menyadari bahwa ternyata Tuhan mendengar. Itu sebabnya dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan peduli. Itu sebabnya dia terus mengasihi Tuhan. Dan kemudian, sekalipun dia belum mendapat jawaban, dia tetap menguatkan hati, meneguhkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah itu juga yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, saudara. Sekalipun saat ini mujizat belum terjadi dalam hidup saudara, tetap kuatkan hati saudara, tetap teguhkan hati saudara. Sekalipun jawaban doa itu belum menjadi kenyataan, jangan lemah saudara, jangan menyerah. Tetap kuatkan dan teguhkan hati saudara. Akan tiba waktunya Tuhan menyatakan jawaban doa, Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memulihkan keluarga saudara, Tuhan memulihkan usaha bisnis saudara, dan segala sesuatu Allah sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Tetap kuatkan hati saudara. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana kita belajar dari kehidupan Daud. Dia tuliskan dalam Mazmurnya saudara, bahwa dia pernah mengalami kebingungan dalam situasi yang dia alami, masalah persoalan yang dia alami. Dan dalam kebingungannya itu dia sempat berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, akhirnya dia sadar bahwa ternyata Tuhan sesungguhnya mendengar dia. Ketika dia sadar akan hal itu, dia mulai tetap hidup berseru kepada Tuhan. Dia mulai tetap hidup mengasihi Tuhan. Dan dia mulai tetap menguatkan dan meneguhkan hati. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan. Dan hari ini nasihat yang sama ditujukan kepada saya dan saudara. Tuhan mendengar saudara, apapun keadaanmu, Tuhan mendengar engkau. Itu sebabnya saudara, tetaplah datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini ketika saudara melakukan segala aktivitas saudara, bahkan di sepanjang kehidupan saudara. Dan biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab saudara. Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga janji-janji firman Tuhan pun akan digenapi dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Mari imani janji firman Tuhan. Buat komitmen melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini.
Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus.
Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.